Ya, selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tema kita mengenai Christian Beatitude. Semoga nulisnya nggak salah. Suka salah tulis kalau yang ini. Nah, tetapi sebelum kita akan membahas ke dalam ini, saya ingin meresponi dua pertanyaan yang kemarin ditanyakan di minggu lalu ya. Saya ada merasakan itu kayaknya jawabannya kurang mantep, kurang memuaskan. Jadi pertama kan cuman orangnya nggak datang sih hari ini ya. Ada yang bertanya bagaimana kita peka atas kehendak Allah atau kehendak manusia ya. Ini kita sebelum masuk bahas ini dulu sebentar ya. Jadi saya pakai konsepnya John Calvin ya, yang namanya di buku Institutio Calvin itu, hikmat itu adalah mengenal Allah dan mengenal diri ya. Di bagian awal biasanya orang-orang teolog itu sering mengutip itu, kenapa? Karena yang dibaca hanya halaman awalnya, udah gitu nggak kuat baca belakang. Jadi yang inget cuman itu, nggak, itu jokes aja ya. Cuman emang Calvin itu menganggap bahwa hikmat itu berarti kita mengenal Tuhan dan mengenal diri. Maka bisa kita pakai prinsip John Calvin itu, kita mengenal kehendak Tuhan dan yang memiliki skill untuk memilah, bukan tepatnya memilah ya, peka atas kehendak Tuhan dan kehendak kita sendiri. Ya, kalau Allah dan manusia itu kita mengenal Allah kan pasti pertama dari firman ya, dan ciptaan. Dan kalau manusia, kita mengenal diri kita sendiri itu pertama ya dari jiwa kita atau hati nurani kita ya. Ya, atau enggak saya singkatnya jiwa aja ya. Dan yang kedua dari kapasitas atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, talent. Dan yang menjembatani kedua ini adalah Roh Kudus. Ya. Nah, dari sini kita bisa belajar. Pertama, kalau untuk kita peka ya, apakah yang namanya kehendak, nanti saudara Matius yang mempertanyakan, dia bisa nonton mungkin ya jawaban ini karena dia nggak hadir. Pertama, justru yang paling yang Tuhan berikan di dalam prinsip firman Tuhan itu, mungkin yang paling mudah dibedakan itu yang benar dan yang salah. Ya, itu sangat clear di firman Tuhan. Jadi waktu kita mau tahu ini kehendak Tuhan atau kehendak kita, ya jelas ya, kalau kita melakukan dosa itu udah pasti bukan kehendak Tuhan. Tapi bagaimana dengan Rahab yang berbohong? Nah, itu kan lebih kompleks lagi ya. Makanya itulah kita perlu belajar hikmat, seperti yang saya pernah belajar ajarkan kemarin di yang melihat Natal melalui Amsal. Ya, kita bukan hanya melihat yang benar dan yang salah saja, tetapi yang salah dan yang tanda kutip sedikit lebih salah, atau enggak mungkin saya lingkarannya saya kurangin lah ya. Jadi sedikit lebih salah. Karena di dunia ini kan kita nggak bisa terlepas dari lesser evil. Ya, seperti kalau kita mau perpanjang SIM, udah gitu tempat polisi kita perpanjang itu mau nggak mau tesnya itu sudah impossible 1000% nggak mungkin bisa lulus, kan mau nggak mau kita terpaksa lesser evil. Itu di Amsal diajarkan ya. Tapi tentu kita nggak bisa, kalau misalnya ada jalan yang betul-betul white ya, kita harus pilihnya itu. Nah, sekarang di Amsal juga diajarkan bagaimana kita mempeka atas yang baik dan yang lebih baik lagi. Saya pakai bintang coba ya biar gampang. Nah, inilah yang betul-betul kita perlu hikmat. Bagaimana misalnya jurusan kimia dan teknik industri, yang lebih bagus itu ternyata yang teknik industri. Bagaimana kita peka itu? Salah satunya, atau kita mencari pekerjaan. Nah, itulah makanya kita perlu mengenal ini. Pertama kan dari firman kita bisa jelas ya tahu yang benar dan yang salah. Ya, udah gitu tentu kita perlu melihat ciptaan. Bagaimana dari ciptaan itu apa yang kita kerjakan di dalam ciptaan tersebut. Nah, ini perlu observasi. Observasi. Singkatannya salah kayaknya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Observasi. Udah gitu kita perlu kumpulin data. Misalnya kalau yang tadi ya teknik kimia dan teknik industri, kalau saudara sudah lulus teknik kimia plus minusnya apa, udah gitu teknik industri plus minusnya apa, kita perlu observasi dan lihat data, kaitkan dengan ciptaan itu, kebutuhan ciptaan dunia ini di dalam kita mengelolanya itu apa. Makanya ini sesuatu yang nggak ngawang-ngawang ya kehendak itu. Kalau kita kaitkan dengan hikmat. Kenapa? Karena hikmat itu kan juga salah satu hikmat. Hikmat itu adalah hasil observasi. Besar pasak daripada tiang, karena pasti ada observasi ya yang akhirnya berkait kepada prinsip tersebut. Orang yang banyak ngeluarin pasti akan
besar pasaknya gitu ya, akhirnya dimasukkan ke dalam ke dalam peribahasa tersebut. Nah, ini data-data yang kita kumpulkan dan kita gumulkan bersama dengan firman Tuhan. Nah, udah gitu kita kaitkan dengan jiwa kita, ya, dengan roh kita, hati nurani kita. Ini yang lebih sulit lagi ketika kita kaitkan dengan kita dan mau kaitkan dengan Tuhan, ya. Tapi sebelum kita masukin ini, mungkin yang lebih simpel adalah kepada bakat kita. Bagaimana kita mengkaitkan bakat kita dengan ini, ya. Ini kita gumulkan. Kalau misalnya yang kemarin saya pakai ilustrasinya, saya nggak bisa baca not angka, kemungkinannya kecil kan untuk masuk paduan suara. Apalagi kalau suaranya fales, wah itu salah panggilan kayaknya kalau masuk paduan suara. Itu contoh paling simpel. Tapi yang lebih sulit adalah kalau kita kurang bakat kita ini seperti ada atau nggak ada gitu. Nah ini saya nggak bahas ya, cuman ini saya kasih panduannya ya, untuk panduan singkat bagaimana kita mempeka kehendak Tuhan, ya. Kaitkan bakat kita dengan ciptaan ini, ya. Ini perlu observasi dan data dan perlu ya menghitung kalkulasi, ya. Baru kita gumulkan, ya, dengan doa tentunya ini. Apakah keputusan setelah saya observasi, setelah saya gumulkan dengan firman Tuhan ini, itu sinkron dengan Tuhan, dan tentu ini perlu bantuan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Yang lebih jelasnya saudara bisa dengar khotbah Patong gitu. Ini saya hanya sebagai pengantarnya ya, sebagai pengantarnya bagaimana saudara mengumpulkan kehendak Tuhan. Gumulkan dari Tuhan, bagaimana Tuhan merelasi dirinya melalui firman dan ciptaan, dan juga melalui manusia ya. Bagaimana kita mengenal diri kita dari jiwa kita dan dari bakat kita. Bagaimana kita mencari yang, kalau misalnya kita terpaksa harus melakukan sesuatu yang buruk, terpaksa sekali ya, sangat-sangat terpaksa karena realita dunia kita kan masih dunia yang berdosa. Bagaimana kita memilih yang lesser evil? Atau kalau misalnya ada yang baik dan yang lebih baik, bagaimana kita tahu bahwa yang kita pilih itu yang lebih baik? Ya, walaupun dua-duanya benar, tapi kalau kita bisa mengerjakan yang lebih baik kan, why not gitu ya? Ini ya, saya pembahasan singkat mengenai kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Nah, satu lagi ada pertanyaan dari Victoria sih kan, yang mengenai bagaimana supaya kita bisa menikmati baca Alkitab. Saya tambahin, nanti ada dibahas di sini ya. Kita biasanya nggak bisa menikmati baca Alkitab itu karena kita nggak mengerti, ya. Dan sekarang bagusnya ada teknologi yang menolong kita, Bible Project. Kalau saudara belum tahu, nanti saya tulis ya, tulis di sini aja lah ya. Bible Project. Bahkan yang hamba Tuhan pun juga kalau nonton ini mendapatkan insight sangat banyak. Dengan 5 menit atau 10 menit kita bisa mengerti overview satu kitab di Alkitab. Dan makanya kenapa konsep saya ini di dalam membagikan kepada saudara itu overview. Karena kalau detail itu nggak akan ada habis-habisnya. Saya lebih prefer memberikan overview kepada saudara. Jadi saudara itu udah dapat peta besarnya. Detailnya saudara tinggal menggali masing-masing, ya. Nah ini ya. Oke, itu yang saya bisa bagikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam menu utama kita. Ucapan bahagia ya. Ya, sekarang kita buka Matius 5. Kita buka Alkitab kita, Matius 5. Saya akan bacakan bagi kita semua sampai ayat 12. Ya, karena yang Alkitab saya itu yang terjemahan kedua ya. Dan terjemahannya kebanyakan emang lebih indah sih ya. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah orang murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Baik, sebelum kita merenungkan bagian ini, saya undang kita semua untuk sekali lagi berdoa. Mari kita semua berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur Engkau masih memberikan kepada kami motivasi, kekuatan, tenaga, dan waktu yang terutama sehingga kami bisa datang di sore hari ini untuk bersama-sama kami belajar, menikmati, merenungkan satu bagian yang sangat indah dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, karena di sisi yang lain kami juga sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang memiliki pemikiran yang terbatas, pemikiran yang berdosa. Sehingga kami seringkali menjauhi firman-Mu dan kami seringkali tidak sulit untuk bisa mengerti firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, baik hamba-Mu dan juga semua di sini yang ingin belajar bersama, supaya kami betul-betul dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mendapatkan firman yang limpah, firman yang berkuasa, firman yang indah, dan firman yang membentuk hidup kami, bagaimana kami menjalankan kehidupan kekristenan yang paradoks di dunia ini, kehidupan yang sudah menjadi ciptaan baru sekaligus menghidupi kehidupan di dalam ciptaan lama yang masih berdosa ini. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara sekalian, tentu seperti tema besar kita akan mengkaitkan bagian ini dengan Christian Mind ya. Salah tulis. Christian Mind ya. Jadi ini sebetulnya adalah semakin mengerucut ya. Ini adalah bagian yang sangat penting bagaimana kita menjalankan seperti yang tadi saya doakan kehidupan kita yang paradoks di dunia ini ya. Paradoks. Nah, tetapi sebelumnya kita juga perlu melihat kalau saudara baca bagian ini, kira-kira kita semua bisa nggak ya menjalankan ayat-ayat yang kita baca ini? Kan seringkali kan kalau kita baca Alkitab, ayat di dalam ibadah, berbahagialah bagi orang yang membaca dan menjalankannya. Dan sepertinya kata yang terakhir menjalankannya itu sangat sulit, khususnya yang bagian ini. Ya. Dan memang betul ya, karena bagian ini adalah gambaran kehidupan eskatologi. Ya. Gambaran kehidupan already and not yet ya. Not yet. Kita memang udah Tuhan mampukan untuk menjalankannya, tetapi masih sulit. Dan bagaimana kita menjalankan kehidupan yang ini, yang paradoks bagian inilah yang sebetulnya menjadi pondasi. Ya, menjadi pondasi bagaimana kita menjalankannya. Nah, indahnya, ini yang cara kita membaca Alkitab ya. Bagian khotbah di bukit ini, kalau yang di dalam Alkitab saya ini dibagi menjadi 10. Ya mungkin saudara langsung ingat 10, kayaknya saya pernah ingat ya angka 10 di Alkitab itu bicara tentang apa. Ya, tetapi itu salah satu tafsiran. Ada yang ngomong bahwa pembagiannya ini 8 ucapan, 9 ucapan, 10 ucapan, dan sampai sekarang masih belum akur. Yang mana yang paling tanda kutip konsisten. Karena masing-masing punya keindahannya. Dan itulah sebetulnya satu prinsip dasar yang kita perlu waktu kita baca Alkitab. Saya sering pakai 2 gambar ya. Yang pertama itu, Alkitab itu kan memang harta karun ya. Permata yang masing-masing mempunyai banyak sisi. Mungkin khotbah di bukit ini waktu kita lihat dari yang 8 ucapan, kita bisa melihat sisi ininya. Kalau yang kita anggap 9, bisa lihat sisi ininya. Atau yang 10, lihat sisi ininya. Tapi itu semua adalah satu bagian, bukan khotbah di bukit, ini tepatnya ucapan bagiannya ya. Ucapan bagiannya. Ya, satu bagian atau enggak, ini kan masih bisa dihitung sisinya ya. Tapi kalau saya lebih senang pakai ilustrasi yang selanjutnya. Jangan lempar mutiara ke babi, firman Tuhan kan ya. Anggap firman Tuhan kita tuh mutiara. Mutiara kira-kira sisinya ada berapa? Hampir unlimited. Dan itulah firman Tuhan kita. Ya. Sama-sama ucapan bahagia, tapi kita mungkin bisa melihat sisi ininya, sisi ini, sisi ini, sisi ini. Jadi yang saya akan bagikan ini adalah satu sisi yang saudara yang nggak dibagikan oleh Bible Project. Ya, kalau saudara nanti masuk ke Bible Project, nggak kebetulan ya. Jadi memang mereka itu baru beres membahas mengenai khotbah di bukit. Nanti setelah saudara ikut ini, saya sarankan saudara mulai nonton yang Bible Project yang karena saya sedih nonton juga, wah ini kayak kelas STT. Jadi betul-betul limpah. Mereka sampaikannya dengan sangat sederhana ya. Nah, jadi ini ada banyak sisi. Nah, makanya sebelum kita bahas yang detailnya, kita perlu tahu ya, yang lebih fix ya, apa sebetulnya konteks dari khotbah di bukit ini. Dan bagaimana kita mempelajari konteksnya, ini yang bagian satu lah ya. Tentu kita
ini cara kita membaca Alkitab ya. Kita lihat bagian awal dari perikop yang kita baca tersebut. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit, ya, gunung, naik ke atas. Lalu ia duduk, anggapnya kursi lah ya. Walaupun Tuhan Yesus nggak duduk, ya. Cuman duduk itu gambaran orang yang mengajar kan. Dan datanglah murid-murid kepadanya. Ya. Datanglah murid-murid kepadanya. Dan Yesus pun kalau dalam bahasa Inggrisnya itu membuka mulutnya dan mulai mengajar mereka. Nah, ini adalah gambaran yang perlu kita kaitkan dengan struktur dari kitab Matius, ya. So, setiap kita membaca bagian perikop di Alkitab, kita perlu melihat sebetulnya apa yang menjadi tujuan, atau kalau saya samain ini, konteks dari kitab Matius. Nah, itu sangat mudah. Ya, ini khususnya bagi yang belajar teologi ya. Makanya sebetulnya tujuan dari PA dan mahasiswa teologi itu untuk mendorong jemaat supaya bisa levelnya sama. Ya, jadi kalau misalnya udah mulai pusing, bagus. Berarti saudara harus naik lagi levelnya. Supaya saudara bisa merasakan kelimpahan yang sama yang dinikmati oleh mahasiswa teologi. Karena itu luar biasa sih ya. Bukan berarti saudara harus full tiap hari itu seperti kalau mahasiswa teologi kan belajar firman Tuhan terus dari pagi sampai malam gitu. Enggak, cuman minimal skill-skill yang penting itu dapat dan bisa menikmati. Sehingga waktu bisa menikmati itu ya bisa menikmati baca Alkitabnya. Nah, saya balik lagi ya. Nah, salah satu yang perlu kita tahu itu bagaimana kita melihat struktur. Dan sekarang kan internet udah sangat mudah ya untuk mencari data-data ini. Nah, salah satu yang sangat konsensus ya di dalam kita melihat struktur dari kitab Matius ini adalah Matius ini dibagi 5 bagian. Mungkin saudara pernah dengar ya penjelasan ini sebelumnya. Tapi kalau belum, ya ini langsung mengingatkan kita lagi. 5. Kayaknya seperti 5 yang sebelumnya di perjanjian lama, ya. Taurat, Musa, ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini memang betul dibagi 5 bagian? Mungkin saya tulisnya di sini aja ya. Makanya ini kalau saya nggak bikin tabel seperti kemarin, langsung kacau balau penjelasan saya. Nah, dari bagaimana Tuhan Yesus itu mengakhiri pengajarannya. Pertama, yang struktur pertama kita bisa melihat di dalam pasal 7 ayat 29. Saudara bisa buka ya, kalau yang pakai HP lebih cepat. Pasal 7 ayat 29. Atau tepatnya ayat 28 sih ya. Setelah Yesus mengakhiri, ya. 7 ayat 28. Ini yang bagian pertama ya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan tersebut. Lalu kita masuk yang pasal 10 ayat 42. 10 ayat 42. Kita akan menemukan pengulangan yang sama. Bukan 10 ayat 42-nya sih ya. Sebetulnya di awalnya pasal perikop 11-nya. Salah ini. 11 ayat 1. Setelah Yesus mengakhiri. Ini yang bagian kedua. Lalu di pasal 13 ayat 52. Atau mungkin saya nggak usah ajak kita buka ya. Saudara udah tahu ini pasti benar lah. Percayalah pada saya. Jadi masing-masing ini di bagian ini 13 ayat 52 dan di akhir pasal 18 dan yang terakhir ini 1 2 3 4 berarti ini 1 2 3 4 18 dan yang terakhir ini di dekat pasal 23. Nah, ini dibagi menjadi 5 bagian. Jadi ini sudah menggambarkan ya. Salah satu pesan dari kitab Matius adalah Yesus sebagai New Moses ya. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena ya kalau saudara tahu kan di dalam orang Yahudi itu yang sangat ditinggikan itu Musa. Dan untuk bisa, ini kan apa ya, kita konteksnya ini kan jemaat mula-mula yang masih banyak berurusan dengan orang Yahudi ya, yang lebih tepatnya lagi ini kan Injil itu kan ditulis pada waktu Bait Suci masih berdiri, ya masih berdiri. Jadi masih berdekatan lah dengan tanda kutip masa-masa jayanya orang Yahudi. Jadi perlu melihat konteksnya ya. Bagaimana kalau kita mau mengabarkan bahwa Yesus adalah juru selamat, yang sebetulnya juga ada tujuan dari kitab Matius juga ya, sebagai Mesias.
dan raja, maka perlu menunjukkan Yesus yang lebih besar daripada Musa. Dan itu kan yang dikatakan oleh Musa juga kan. Pada akhirnya nanti akan ada nabi yang akan datang yang lebih besar daripada aku. Itu di bagian Ulangan. Kalau nggak salah nanti saudara bisa cari ya. Akan ada nabi yang lebih besar. Dan kitab Matius inilah penggenapannya. Maksudnya kalau misalnya orang Yahudi baca dan mereka yang udah terbiasa dengan konteks latar belakang Taurat Musa, mereka langsung ngeh, oh inilah Musa yang baru yang dijanjikan oleh Musa. Sehingga ini menunjukkan sesuatu yang sangat berotoritas ya, menunjukkan bahwa Yesus itu bukan seseorang yang sangat berotoritas. Sehingga kita perlu pertama ya, poin yang pertama yang kita baca ini kita perlu mengaitkan pembacaan ini dengan Torah ya. Ini yang pertama, perlu mengaitkan. Kenapa? Karena inilah yang menjadi konteks besar dari kitab Matius. Dan kalau saudara mengingat ini pun saudara juga jadi apa ya? Kalau melihat ternyata Matius ini strukturnya berdasarkan latar belakang Taurat, maka saudara akan lebih tergerak untuk kait-kaitin Taurat dengan Matius. Yang menjadi PR saudara nanti masing-masing pas baca Alkitab. Dengan tahu ini kita kan lebih menikmati. Wah ternyata ada kaitannya. Dari struktur ternyata Matius ini nggak sembarangan nulis gitu. Nah kita akan lebih tertarik untuk kait-kaitinnya. Dan nggak apa-apa ya saudara, kita sedikit tanda kutip. Ya saya nggak boleh ngomong pakai kata nih, liar. Jadi waktu kita berimprovisasi kait-kaitin, nanti waktu saudara udah kreatifnya itu, uji ke teolog, pandangan-pandangan teolog, atau nggak pandangan-pandangan hamba Tuhan kita. Sehingga ada kenikmatan ketika kita menggali Alkitab kita. Nah pertama ini Taurat ya. Balik lagi. Yang tentu ini berkait dengan pengajaran. Dan ini pun juga yang digambarkan di ayat 1 dan ayat 2 kan. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Dan ini sebetulnya gambaran Taurat juga kan. Yesus naik ke atas. Musa naik ke atas. Udah gitu, bukannya Yesus yang dapat Taurat, tapi ini gambaran Yesus yang memberikan Taurat. Jadi itu betul-betul gambaran Mesias. Ya, gambaran Tuhan yang memberikan Taurat. Beda ya. Makanya ini betul-betul sangat apologetik, sangat menginjili lah tepatnya ini. Udah gitu murid-murid datang kan, ini seperti gambaran bangsa Israel yang mau mendekati Tuhan yang turun di atas Gunung Sinai kan. Murid-murid datang. Nah, cuman bedanya ini nggak hanya Torah saja. Yesus mengajar. Dan itu pun juga kaitan dengan Torah ya, pengajaran. Pengajaran. Yesus mengajar. Dan ini sangat indah ya. Kita bisa lihat ya di bagian selanjutnya kan juga langsung dibahas. Di pasal 5 ayat 17 ini kan langsung membahas tentang Yesus dan hukum Taurat. Nanti saya akan bahas di bagian struktur besar khotbah di bukitnya ya, di bagian selanjutnya. Kita masih lihat latar belakangnya dulu. Bagaimana Yesus itu yang sering mengatakan kan Torah itu tanda kutip seperti mematikan. Tapi sekarang Yesus itu sebagai Torah yang baru yang memberikan hidup. Betul guys ya, Torah itu kan kalau yang menjalankannya dia akan hidup. Cuman ini salah satu yang kita bisa lihat di sini. Dari perkataannya kan pun juga udah indah, beda ya. Berbahagialah, kalau 10 hukum kan jangan membunuh, jangan ini. Ini sudah seperti penggenapan dari Taurat. Dan yang kedua, latar belakang dari kita baca bagian ini ya khususnya ya. Kalau ini kan lebih kepada bagian keseluruhan kitab Matiusnya ya, bagian ini keseluruhannya. Ini sangat berkait dengan hikmat. Tahu dari mana? Karena ya kata berbahagia atau kata pengajarannya ya, tapi lebih tepatnya warna penggambaran dari ucapan-ucapan bahagia dari Tuhan Yesus ini sangat mirip dengan Amsal. Kan kalau saudara baca Amsal kan, saya jadi lupa ya contohnya ini. Oh ya, takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 2 kalimat kan. Nah di sini juga pakai mirip yang sama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi gambaran peribahasa A dan peribahasa yang menggenapi atau melebihi dari kalimat yang pertama. Itu kan yang sering dipakai di dalam Amsal ya, Masyal ini.
Kalau nggak salah, Masyal ini berkait dengan ucapan kata bahagianya sih ya. Tapi kalau saya rasa kurang tepat sih ya. Ini mungkin saya agak salah. Tapi yang pasti ini adalah gaya penyampaian yang mirip dengan Amsal. Dan Amsal sendiri itu pun juga adalah apa ya? Bagaimana Taurat itu diencerkan. Ya. Taurat itu diencerkan. Bagaimana kita menggambar, Amsal itu adalah gambaran orang-orang yang bisa menjalankan prinsip-prinsip Taurat dengan tepat. Di mana kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa, yang kalau pas saya pakai gambar tadi itu, bagaimana kita bisa yang memilah yang lesser evil, memilah yang baik dan yang lebih baik tadi ya. Nah, itu adalah sebetulnya ekspresi dari prinsip Taurat yang diaplikasikan dan bentuknya adalah hikmat. Ya, bentuknya adalah hikmat. Sehingga kita perlu mengaitkan dengan hikmat. Dan seperti yang saya bagikan di pertemuan yang lalu, hikmat itu adalah ini, cara hidup eskatologis, ya, cara hidup eskatologis. Nah, cuman gak hanya ini saja, karena banyak kata-kata di sini, kalimat-kalimat di sini ini yang mengutip Mazmur. Nanti kita waktu bahas detail ya. Ini juga berkait dengan Mazmur. Saudara sudah makin panas kepalanya, semoga enggak ya. Kalau nanti yang mau ditanyakan boleh ya. Saya stop latar belakang, udah gitu baru kita tanya jawab bentar. Mazmur. Nah, kalau kita tahu kaitan-kaitan ini kan kita akan lebih apa ya? Indah waktu kita baca. Bagaimana waktu saya baca ini saya mau cari Mazmurnya kaitannya gimana gitu ya. Nah, bagaimana ini tahu bahwa ini sangat berkait dengan Mazmur? Karena ya salah satunya adalah ya di sini kan menggambarkan orang-orang yang benar dan juga orang-orang yang dianiaya. Ya, semacam gambaran yang sering terulang di dalam Mazmur. Mazmur itu adalah orang-orang yang benar yang teraniaya, orang-orang benar yang teraniaya, atau lebih tepatnya orang-orang yang berusaha menjalankan Torah, berusaha menjalankan hidup yang berhikmat, tapi ketika mereka menghadapi dengan realita dunia yang berdosa ini, ya mereka bergumul dan mereka ekspresikan di dalam Mazmur. Ya, Mazmur adalah ekspresi kehidupan orang berhikmat yang bergumul. Ternyata nggak semudah itu gitu menjalankan hikmat di dunia ini, ya nggak semudah itu. Dan ini juga kan yang diekspresikan khotbah di bukit. Paling pertamanya udah kelihatan berbahagialah orang yang miskin. Gitu. Atau enggak kalau yang sangat berkait itu yang bagian akhirnya kan, berbahagialah yang teraniaya, tercela. Itu kan gambaran Mazmur ya. Nah, maka kita perlu melihat ya. Ini kaitannya dengan apa ya? Orang yang menghidupi ya. Hidupi wisdom. Maka kita perlu mengaitkan dengan 3 hal ini. Ya, 3 hal ini. Dan saudara juga, kalau saudara yang ikut PD, mungkin kalau masih ingat, Mazmur itu kan terbagi dengan 5 bagian besar yang masing-masing dikepali oleh Mazmur 1, Mazmur 42, Mazmur 73, Mazmur 107. Satu lagi apa ya? 1, 2, 3, 4. Yang terakhir saya lupa. Ya pokoknya ini ada 5 bagian. Nanti saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara. Ini ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5. Masing-masing headingnya ya, masing-masing. Oh, sorry. Ini udah bener. Saya kelewat. Mazmur Musa 90. Nah, dan ini sebetulnya ada benang merahnya. Saya sedikit membelok ke Mazmur ya. Ini masing-masing ya seperti ya ini 5 kitab, ini 5. Semacam betul-betul memang menggambarkan ya semua ini saling berkaitan ya, semua yang saling berkaitan. Kitab suci kita itu tidak terpisah-pisah, dasarnya dari Torah. Ini pun ada gambarannya, bagaimana yang gambaran yang Mazmur 1 kan, berbahagialah orang yang hidup benar, yang merenungkan Taurat. Ya, orang yang merenungkan Taurat tersebut pada akhirnya kan akan dipuaskan. Ini kan rusa yang merindukan air kan, yang sebetulnya ini gambaran pergumulan Daud ya, gambaran pergumulan orang yang diurapi, bagaimana dia akan menjadi raja. Ya, bagaimana Daud itu sedang bergumul menjadi raja. Dan di dalam Mazmur 72-nya itu diakhiri dengan bagaimana
Salomo yang akhirnya menjadi raja, dan di sini kan gambaran memang seperti cerita orang yang diurapi Tuhan kan, dari Daud bergumul menjadi raja dan akhirnya dilanjutkan oleh Salomo, gambaran Mesias yang menjadi raja. Tetapi kenyataannya ketidakadilan Mazmur 73 masih terjadi di dalam dunia ini, dan seperti yang kita lihat setelah Salomo menjadi raja di dalam cerita Alkitab kan akhirnya menjadi hancur kerajaannya, dan memang betul hancur, dibuang, lalu masuklah kepada doa Musa. Dan kita tahu Musa itu kan tokoh yang Tuhan pakai untuk supaya Tuhan mengingat umatnya, supaya Tuhan nggak buang umatnya waktu mereka yang lembu emas itu kan, kalau saudara ingat kan. Nah, doanya dipakai supaya Tuhan mengingat umatnya yang dibuang dari pembuangan tersebut. Dan bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana pada akhirnya Tuhan betul-betul bekerja membalikan umatnya, yang pada akhirnya di sini gambaran yang raja yang sebenarnya akan bertahta, dan akhirnya ditutup dengan doksologi, pemujian-pemujian raja yang akhirnya bertahta dengan sempurna. Jadi Mazmur itu ada benang merahnya, cerita Alkitab, cerita Mesias, ya, benang merah dari Mazmur. Nah, ini yang menjadi latar belakang, bonus sedikit ya untuk Mazmur, dari kita membaca ini, bagaimana kita menafsirkan ini. Kalau mau saya tambah lagi sedikit, cuman ini nggak akan saya jelaskan ya. Saudara mungkin nggak pernah sadar ya, karena urutan Alkitab kita itu kan apa ya? Injil dulu, Matius, Markus, Lukas, baru surat-surat Paulus kan. Nah, tapi kalau dari penulisan, surat Paulus duluan. Paulus itu, surat-suratnya itu dituliskan dari semenjak tahun 50 sampai ya Paulus meninggal itu dipenggal tahun 64. Dan sedangkan Injil kita itu baru mulai ditulis tuh tahun 60-an. Sehingga kemungkinan besar Injil itu dipengaruhi surat Paulus. Ya, penulis-penulis Injil. Mereka udah mendapatkan pengajaran dari Paulus dulu. Kenapa Injil baru belakangan? Karena pada waktu Injil tahun 60-an ini kan saudara tahu kan ceritanya itu Kaisar Nero yang gila itu sudah mulai menganiaya orang Kristen, rasul-rasul udah mulai dibunuh, ya. Orang Kristen udah mulai mikir, ini kayaknya kita perlu bikin satu, akhirnya nggak satu ya, ada 4 kan, 4 Injil, yang menjadi otoritatif menceritakan tentang Yesus. Karena yang orang-orang yang otoritatifnya udah mulai mati. Ya, akhirnya muncullah Injil. Jadi ini bisa menjadi cara baca yang baru ya. Saudara nanti kalau sudah menjalanin PR saya yang minggu kemarin, bacalah Alkitab. Setelah udah baca berkali-kali mungkin bisa ganti mode. Baca surat Paulus dulu, baru pakai surat Paulus untuk baca Injil. Menarik ya, ini bisa kita, ini tapi nggak akan saya pakai sekarang, ini hanya untuk informasi saja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utamanya, ini menjadi latar belakangnya, apakah ada yang mau didiskusikan untuk latar belakang dari ucapan bahagia ini? Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, kita akan masuk ke dalam ucapan bahagianya ya, ucapan bahagianya. Nah, sebelumnya kita juga perlu mengetahui dari khotbah di bukitnya sendiri. Mungkin ini nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi khotbah di bukit ini juga sebetulnya punya struktur yang bagus ya. Jadi mungkin saya kasih poinnya aja ya. Jadi yang pertama ini ucapan bahagianya ini. Ya, udah gitu. Ini yang sebagai pendahuluannya, yang menjadi dasar teologisnya. Setelah itu masuk ke dalam 3 menu utama. Jadi Torah, udah gitu kehidupan orang Kristen, dan kehidupan bagaimana orang Kristen di masyarakat. Ini simpel banget ya. Maksudnya saya betul-betul simpelkan. Yang masing-masing ini punya 3 bagiannya. Ada 3. Ini juga sebetulnya bisa dibagi 3. Dan akhirnya ditutup dengan 3 ucapan warning ya. Nah, ini saudara nanti bisa cari lihat sendiri di Bible Project. Nah, dari kita nanti saudara memang perlu, kalau menurut saya, kalau nanti saudara mau membaca khotbah di bukit lebih dalam, nontonlah Bible Project, karena saya ini aja lebih ke pengantarnya, dan saya akan membagikan yang ini dengan sudut pandang yang lain dari Bible Project. Cuman kalau saudara ingin merenungkan ini lebih dalam, nontonlah, karena Bible Project bahas dari sini sampai sini ya. Detail-detail, nggak detail sih, secara overview dan dalam. Dan kalau saudara tahu, nggak cuma orang Kristen yang baca ini, ya mungkin saudara pernah dengar dari hamba-hamba Tuhan yang lain, Mahatma Gandhi.
dia baca ini tiap pagi. Ya. Kenapa? Karena dia melihat ini kayaknya gaya hidup yang paling ideal di dunia ini. Gitu. Cuman sayangnya dia nggak jadi Kristen. Kenapa? Kita nggak tahu sih ya. Cuman akhirnya waktu dia mati kan dia nggak pernah dibaptis ya. Yang pasti faktanya itu. Cuman kita nggak tahu ya hati orang dan pemilihan Tuhan. Kenapa? Karena ya kalau yang saya dengar ceritanya, dia pernah waktu lagi naik kereta di Indianya atau di Inggrisnya kalau nggak salah, dia pernah didiskriminasi sama orang Inggris. Ya, tahu ceritanya ya. Dan semenjak itu dia menyimpan kebencian. Orang Kristen kok kayak gini? Saya nggak mau orang Kristennya, saya nggak mau Kristennya, saya mau Yesusnya dan ucapan bukitnya. Itu makanya pentingnya kesaksian hidup. Dan sebetulnya ini sangat berkait dengan apa yang akan kita pelajari. Ini kan mengajarkan tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan di dunia ini dengan tepat kan. Dan itulah sebetulnya yang ingin ditekankan oleh Alkitab kita. Ya. Mungkin kalau saudara baca kan Alkitab kita kan kenapa sangat tanda kutip simple ya. Karena memang Alkitab kita, sebelum kita masuk ya, ini saya jadi sedikit melebar, tapi nggak apa-apa lah, bonus. Jadi karena memang Alkitab kita itu ya keseluruhannya adalah menceritakan bagaimana kita hidup dengan benar di bumi ini kan. Hidup dengan benar di bumi ini. Hampir 90% Alkitab itu kan menceritakan di bumi ini. Nggak banyak yang ceritain tentang sorga kan. Dan ini sebetulnya yang akhirnya harus kita beresin. Kenapa? Karena kita banyak gereja yang menganggap percaya Yesus hanya untuk tanda kutip, nggak tanda kutip sih emang betul, ke sorga. Tapi setelah itu apa? Buktinya kita masih di dunia yang berdosa. Buktinya kita masih di dunia yang ya tadi yang sudah saya bagikan itu, yang kita harus bergumul. Karena memang tujuannya bukan itu ya. Ini saudara mungkin udah tahu ya dari yang CRFC yang sebelumnya. Karena memang sebetulnya Alkitab itu berbicara bagaimana umat Tuhan itu hidup di bumi dengan benar sambil menanti penggenapan oleh Yesus Kristus. Nah, kenapa pada akhirnya Alkitab kita menjadi diesensikan dalam bentuk institusio yang ada doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin ini yang awalnya tanda kutip simple. Ini menarik kalau saudara melihat sejarahnya, ini sangat indah ya. Kenapa? Karena ya ada orang tidak percaya yang mempertanyakan Kristus itu emang Tuhan atau enggak, pandangan-pandangan yang nggak beres lah ya. Kristus itu memang Tuhan, makanya kan kita perlu menjelaskan pakai jembatan pemikiran dunia ini, cara dunia, ya, filsafat atau enggak ya, yang akhirnya diekspresikan di dalam bentuk sistematik teologi, doktrin-doktrin yang saudara belajar sekarang ini. Jadi sebetulnya Alkitab kita itu ya simpel sih tanda kutip, untuk supaya kita bisa hidupnya beres. Tapi karena kita berurusan dengan ini, maka kita perlu belajar doktrin. Yang diperdalam lagi, level selanjutnya adalah bukan hanya non-believer. Ini kan sekitar dari tahun gereja mula-mula ya, tahun ya dari nol. Yesus datang, anggaplah sudah mulai membawa gereja sampai 300 ya. Ini Konstantin. Jangan pakai salib, Konstantin bukan Kristus. C aja. Nah, setelah ini buku sebetulnya dari nol juga ya, tapi setelah Konstantin, gereja itu banyak berurusan dengan bidat. Yang kedua, pengajaran yang salah. Dan pengajaran yang salah itu memakai cara ini juga. Makanya ini semakin kental lagi. Akhirnya jadi sistematik. Dan sebetulnya sistematik ini, kalau kita tahu latar belakang ini, ya berurusan dengan ini. Bagaimana kita tahu iman kita yang paling benar. Ya. Tapi seringkali kita kebablasan sehingga sistematik kita ini jadi terlepas dengan cara hidupnya. Ini kan yang sering jadi penyakit orang, reform. Ya. Debat, tapi hidupnya nggak beres. Gitu. Teologinya jago, tapi nggak beres. Nah, makanya yang paling bagus itu, dan ini juga PR hamba Tuhan, bagaimana sistematik itu ya bisa relevan dengan hidup kita. Gitu ya. Hidup kita. Dan itu sebetulnya ada buku yang baru ya. Bagaimana pengakuan iman, bagaimana doktrin itu bisa dikaitkan dengan pelayanan, dikaitkan dengan panggilan, dan itu yang sebetulnya lagi dikerjakan ya oleh gerakan kita. Nah, ini jadi kemana-mana. Cuman ini sedikit review.
Makanya kita perlu ya tahu dasar konsep teologi dari ini. Yang saya akan bagikan sekarang itu dasar konsep teologinya. Bukan sisi prinsip-prinsipnya, karena prinsip-prinsipnya udah ada banyak tafsiran yang membagikan ya kan. Ya misalnya berbagai orang yang miskin itu kenapa, miskinnya itu karena memang nggak punya uang gimana gitu kan, ada banyak ya, itu emang nggak salah ya, salah satu sisi yang seperti itu. Tapi saya akan coba tarik dari yang sisi dasar teologisnya ya, dasar teologisnya, dasar teologis. Nah untuk itu kita perlu lihat struktur ya dari bagian ini ya, struktur dari bagian khotbah di bukit. Tetapi sebelumnya kita perlu mengerti dulu apa yang dimaksud dengan kata bahagianya ya, sebelum kita masuk ke struktur. Makarios. Nah, makarios ini nggak feeling I'm happy. Enggak ya, enggak itu kita perlu hati-hati di dalam kita membaca kitab, jangan sampai kita membawa, saya gambar kitab lah ya, kayaknya kelamaan tulis Alkitab lebih cepat. Jangan kita memasukkan pikiran-pikiran dunia ke dalam Alkitab, tapi kita harus bisa mengerti apa yang sebetulnya yang dimaksud dengan kata bahagia versi Alkitab, ya. Seringkali kita sulit membaca Alkitab itu karena kita memasukkan yang dari luar ke sini. Harusnya Alkitab yang dimasukin ke kita gitu ya. Cuman kan nggak mungkin ya dimasukin, kecuali pakai USB mungkin bisa dicolok. Enggak ya. Jadi nggak mungkin. Makanya kita perlu belajar ini. Ya, makanya hamba Tuhan perlu sampai ubanan, jenggotan belajar supaya jemaat itu bisa mengerti konteks yang sesungguhnya. Jadi waktu baca itu lebih limpah. Nah, makarios ini ya sebetulnya berbicara bukan hanya bahagia ya, tetapi berbicara tentang penerimaan Tuhan. Jadi bagaimana orang ekspresi bahagia karena diterima. Ya. Diterima Tuhan. Ya, diterima dan akhirnya memiliki relasi dengan Tuhan. Sehingga bisa mengekspresikan bahagia yang sesungguhnya. Dan kalau saudara tahu ini, tentu ini sangat berkait dengan Injil kan, lagi-lagi ya. Nah inilah yang menjadi latar belakang dari makariosnya ini, ya. Dan hal yang sama juga ini sedikit menyamping lagi dengan kasih juga, ya. Ini nggak dibahas di sini, cuman karena pas saya ingat aja sih ya. Kasih ini kan seringkali kita hanya bicara tentang feeling. Tapi kalau saudara tahu, ini saya sudah sempat bagikan berkali-kali kayaknya di sini. Kasih itu adalah kata yang paling banyak dipakai di Perjanjian Lama. Ahava ya, itu di kitab Mazmur. Dan yang kedua, yang saudara mungkin nggak sadar, Amsal. Bukan di Kidung Agung juga sih ya, tapi Kidung Agung bukan yang prioritas. Berarti ekspresi Kidung Agung yang penuh dengan emosi, penuh dengan gairah segala macam itu hasil dari, kalau mau saya kaitkan dengan pemakaian jumlah katanya, hasil dari orang yang menghidupi ini. Ya, orang yang menjalankan Taurat, ya. Orang yang mengasihi Tuhan, kan ini kan Yesus katakan ya, orang yang mengasihiku adalah orang yang taat dan menjalankan perintah-perintahku, kan. Itulah kasih. Dan kalau kita itu kaitkan dengan kehidupan suami istri, ini akan sangat teologis sekali dan sangat lebih bisa stabil. Kenapa? Karena yang namanya feeling itu kan bisa naik turun. Tapi kalau kasih itu adalah bagaimana kita mengekspresikan kehidupan yang tepat ya di dalam kita berelasi dengan pasangan kita sesuai dengan prinsip Taurat, maka saya rasa ya relasi suami istri akan jauh lebih stabil. Ya, kalau beda kalau kita hanya menempatkannya hanya pada feeling. Dan itu sebetulnya bukan yang ingin diajarkan oleh Alkitab, ya. Prinsip kasih Alkitab zaman dulu itu bukan zaman dulu. Yang Alkitab ingin bagikan itu lebih berkait dengan perbuatan sikap hikmat, hidup sikap yang tepat, ya, dalam berelasi. Dan sangat berkait dengan Amsal kan, ya. Khususnya relasi dengan Tuhan dulu harus tepat dan akhirnya baru bisa ekspresikan dengan relasi sesama. Nah, ini sisi lain kalau terlalu ekstrim, ya
Makanya ini yang jadi pergumulan orang reform juga kan. Kalau saya kaitin dengan yang apa tadi, apa kehendak Tuhan yang tadi sebelumnya, kebanyakan mikir akhirnya nggak dapat calon. Kebanyakan pergumulan nggak ada ini. Tetap perlu harus diekspresikan, dilakukan, dan juga feeling juga tetap ada ya. Maksudnya tetap ada, tetapi kita seringkali lupa yang sisi lainnya, gitu ya. Sisi lainnya. Jangan akhirnya terlalu dingin, hanya ini saja. Enggak ya, karena tetap jangan lupa kan masih ada Kidung Agung juga. Ini saya nggak lupa masukin. Jadi akhirnya keseluruhan inilah yang melengkapi di dalam kasih ini. Cuman seringkali kita lupa yang ini. Makanya kestabilannya kurang. Nah, ini ya, saya jadi ke sini, tapi kita kembali lagi ke Makarios. Ini Makarios ini berarti kita diterima Tuhan, memiliki relasi yang tepat dengan Tuhan, dan otomatis kalau kita kaitin mengasihi relasi kan, kalau saya kaitan dengan ini, memiliki kasih yang tepat, memiliki sikap yang tepat di dalam berrelasi dengan Tuhan. Dan itulah yang sebetulnya diekspresikan juga di dalam ini nanti. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan ucapan bahagianya. Mungkin sebelum kita masuk main course-nya, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Nah, mungkin dari Aufi bisa tolong tampilkan slide-nya sekarang. Baru kali ini saya pakai slide. Enggak, udah sih sebelumnya ya. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita membaca khotbah di bukit ya. Jadi, kalau kita perhatikan, ayat 3 dan ayat 10 itu memiliki tenses ya, yang sama. Dan kalau saudara perhatikan, kata yang sama juga di bagian belakangnya kan. Kingdom of heaven. Ya, tensesnya present tense, is the kingdom of heaven, present tense. Maka kita bisa membaca ayat 3 dan 10 itu sebagai satu kesatuan. Ini argumen yang pertama, ya. Nanti kalau saudara mau file lengkapnya termasuk bahan ininya, ini udah improvisasi jauh sih ya. Nanti saya bisa bagikan ya kalau saudara mau. Nah, yang ayat keduanya kita lihat tensesnya juga sama, future tapi pasif, ya, will be. Ya, kalau yang pakai bahasa Inggrisnya lebih clear. Makanya kalau pakai bahasa Inggris, saudara ini pas baca Alkitab yang bisa Inggris perlu compare dengan yang Inggris karena akan sangat limpah. Indonesia kadang kurang lengkap. Will be, ya. Dan pasif di dalam Alkitab itu seringkali menggambarkan divine pasif. Mereka akan comfort itu dihibur oleh siapa? Oleh Tuhan. By God. Yang kedua juga ya. Akan dipanggil sebagai anak-anak Allah oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan ayat yang kelima dan yang ke-8 future indikatif. Sama dengan yang ayat 8. Will inherit, will see. Indikatif itu menunjukkan tenses yang di masa depan pasti akan terjadi. Ya. Dan terakhir yang menjadi center adalah ya future pasif lagi. Ini semacam pola yang seperti nggak kebetulan ya. Kalau saudara perhatikan. Dan ini indahnya kalau saudara bisa melihat struktur dari tanda kutip ini bahasa asli, cuman saya pakai versi bahasa Indonesianya. Inggris. Dan kalau saudara mau mempelajari bahasa asli, masuklah STT. Jadi promosi lagi. Karena indah ya. Wah, itu walaupun memang bahasanya keriting-keriting dan aneh-aneh, tapi kalau udah ngerti, itu saudara bisa dapat ini dari mana? Hanya kalau dari bahasa asli. Ya. Ya, masuklah STT. Jadi kemana-mana. Nah, future pasif. Jadi kan pertama kan present, kingdom of heaven, itu by God. Udah gitu indikatif akan terjadi itu tuh by God lagi. Ini nggak kebetulan ya. Nah, nanti kita akan membahas ini satu persatu. Mungkin slide bisa ditampilkan, tapi gimana ini kamera nggak harus ke saya sih ya, tapi nanti rekaman ini ya Aufi bisa kreatifnya lah, berhikmatnya bagaimana caranya. Kita akan membahas satu persatu. Pertama yang ayat 3 dan 10 ya. Kita bisa melihat ya, kalau di sini ini kan orang yang poor dan digabung dengan orang yang dipersekusi, aniaya. Kenapa? Orang ini yang menjadi dasar teologi kan? Ini adalah kehidupan orang yang menjalankan ini, yang menjalankan Torah, orang yang menjalankan hikmat, tetapi bergumul, ya, sehingga ya mereka mengalami kondisi ini. Inilah yang digambarkan oleh ucapan bahagia ini, ya. Orang-orang, makanya kenapa sangat berkait kan, perlu kita melihat ini karena ya ini adalah ekspresi, ya.
Orang-orang yang ini, tetapi orang-orang ini mendapatkan apa? Penghiburan apa dari Tuhan Yesus yang dasar teologisnya? Pertama ya ini, Makarios. Mereka ada orang yang sudah diterima loh. Diterima Tuhan. Pertama. Dan ini sangat penting ya, saudara, kalau kita lagi bergumul, nggak akan ada orang yang bisa menolong saudara. Ya apalagi kalau kita, bukan nggak ada ya, ada tentu, tetapi yang paling ultimat yang bisa menolong kita, hanya Tuhan. Dan kita bisa melihat itu di yang, ya kejadian yang belum lama kita sudah lewati, COVID. Ya, mungkin saudara, ya ini kita nggak bisa ini jadikan contoh ya, tetapi ini hal yang sangat mengerikan ya, ketika orang yang pasien COVID harus diisolasi, dan akhirnya mereka sampai meninggal, siapa yang nemenin mereka? Gak ada. Itu fakta dan realita kita bisa lihat bahwa pada akhirnya manusia ada momen yang mereka mungkin harus mengalami kesendirian dan hanya Tuhan yang menemani. Dan itulah sebetulnya penghiburan ya, khususnya kalau mereka yang sudah menjadi orang Kristen. Walaupun mereka mengalami banyak pergumulan, ketika mereka menjalani kehidupan dengan hikmat yang berusaha dengan benar ya, itu mereka tetap ya oleh Tuhan Yesus ya, mereka poor in spirit ya, sebetulnya kalau dalam bahasa Inggrisnya kan seperti yang kita lihat, oh udah hilang slide-nya ya, poor in spirit itu ya mereka yang spiritnya itu udah tertusuk-tusuk gitu. Dan ini pun yang mungkin saudara alami ya, kalau kita mau menjalani kehidupan sebagai orang Kristen yang sebenarnya di dunia kerja kita atau di tempat kampus kita pasti nggak mungkin nggak tertusuk-tusuk ketika kita bersenggolan dengan dunia yang berdosa ini. Ya, poor in spirit, dan bahkan dipersekusi ya, dipersekusi because of righteousness, ya betul ya, karena kita righteousness, karena kita berusaha untuk menjalankan kehidupan yang benar. Righteousness kan yang benar, righteousness kan itu yang salah satu yang ditekankan di dalam Amsal 1 ayat 1, bukan 1, 3 kalau nggak salah, saya lupa, pokoknya yang jadi tujuan orang, atau kita buka saja ya ayatnya ya, Amsal, ya betul, 1 ayat 3. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yaitu kebenaran, ini righteousness, keadilan, dan kejujuran. Bagaimana kita bisa hidup benar, righteous, adil, dan jujur. Dan orang yang menjalankan kehidupan ini, di dunia ini, pasti ini. Tertusuk-tusuk dan dianiaya. Tetapi, Tuhan Yesus mengingatkan mengenai perkataan ini, mereka diterima Tuhan, kita diterima Tuhan. Injil paling dasar ya, ini yang nggak akan bisa digantikan oleh yang lain, penerimaan oleh Tuhan. Dan yang kedua, ya mereka sudah memiliki kerajaan Allah. Kenapa di sini heaven ya? Ada konteksnya lagi. Seperti yang saudara tahu kan, ini Matius ini untuk tanda kutip menginjili orang Yahudi. Ya, yang percaya Musa. Nggak boleh sembarang pakai nama Tuhan. Sebut nama Tuhan. Maka diganti jadi heaven. Pas saudara baca yang ucapan yang lain kok kingdom of God. Bukan kingdom of heaven. Ada konteksnya. Konteksnya adalah untuk penginjilan. Nggak boleh sembarang sebut nama Tuhan. Makanya jadi kingdom of heaven. Nah, tapi balik lagi ke sini ya. Kita yang sudah memiliki, dan kalau kita kaitkan dengan tensisnya, ini sangat indah. Mulai dari sekarang, gitu. Mulai dari sekarang, present, ya. Kita sudah memiliki, walaupun kita dianiaya. Kita sudah diterima, mulai dari sekarang. Kita sudah memiliki kerajaan Allah, mulai dari sekarang. Already. Ya. Ini yang prinsip pertama ya, konsep teologis pertama yang bisa kita lihat. Dan itu pun juga, ini ayat-ayat yang di belakang, itu saya hanya nempelin, itu bukan hanya nempelin, itu bagaimana Matius itu memakai konteks perjanjian lama ya. Cuman kalau saudara udah foto itu saudara bisa buka sendiri lah ya. Ini nggak harus kita buka ayat-ayatnya karena berkait dengan ini ya. Bagaimana yang dipersekusi pun juga kan ini menggenapi nabi-nabi yang persekusi di perjanjian lama. Dan dasar paling utama itu adalah ini. Ini yang berkait dengan yang pembahasan yang kemarin ya, yang tentang kitab Yakobus juga. Di dalam kitab bergumul, menderita, dapat pencobaan dan ujian dari Tuhan. Inilah yang satu-satunya kekuatan paling dasar kekuatan kita, penerimaan Tuhan. Dan kita sudah memiliki kerajaan Allah, sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Dan yang bagian selanjutnya ya, ayat 4 dan ayat
9. Dilanjutkan, dikembangkan. Ada sisi notetnya. Mulai dimasukkan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Dan yang peacemaker, saya kaitkan dengan bahasa Ibraninya ya, shalom. Orang yang berusaha untuk membawa shalom di dalam dunia ini. Dan orang yang berusaha untuk membawa shalom itu pasti akan berduka cita. Kenapa? Karena shalom itu, lagi-lagi kita perlu tahu makna aslinya. Maknanya itu bukan shalom saudara-saudara sekalian. Itu apa ya? Seringkali kalau saudara yang sering jadi liturgis, menurut saudara ini sedikit boleh jawab ya. Shalom itu apa artinya? Waktu saudara menyambut teman-teman. Shalom saudara-saudara sekalian. Mungkin boleh tanya Ibu Vera yang tadi liturgis jadi korban. Seringkali waktu kita nyambut orang teman-teman kita, shalom, maknanya apa? Nggak apa-apa, salah dibenerin di sini. Jawab. Beneran. Saya buat tahu feedback, buat tahu gambaran lah. Shalom yang dimengerti. Kayaknya seperti hanya rutinitas belaka kan ya? Seperti yang saya sering kasih ilustrasikan, berilah kepada kami hikmat untuk mengelola persembahan, tapi hikmat sendiri nggak tahu apa gitu ya. Nah, shalom, damai sejahtera, adalah ekspresi orang yang sudah memiliki keutuhan di dalam hidup. Nah, itu makna sesungguhnya ya, keutuhan, utuh. Dan kita kan tahu bagaimana kita membawa keutuhan yang sempurna di dalam dunia ini, itu nggak mungkin. Utuh itu ya berarti segala sesuatunya itu betul-betul tepat. Segala sesuatu itu betul-betul beres. Ya. Betul-betul utuh lah gitu, nggak ada cacat gitu. Dan itu kan nggak mungkin di dunia yang sekarang ini. Ya. Gereja pun juga nggak ada yang betul-betul 100% shalom. Karena gereja kan masih banyak. Kalau mau ngomong ilustrasi apa? Miringnya ke apa ya? Kalau penjara itu orang-orang yang udah ketahuan salahnya. Kalau gereja orang-orang yang ada yang udah ketahuan, ada yang belum ketahuan salahnya. Jadi sama-sama tanda kutip tempat orang-orang direhabilitasi. Itu gereja, ya. Jadi ya kalau kita berdasarkan orang jemaat gereja, kita nggak akan pernah mendapatkan gereja yang sempurna. Dan memang gereja itu nggak ada yang sempurna, hanya sempurna ketika Yesus datang, ya. Hanya sempurna ketika Yesus datang. Makanya paradoks ini kita perlu hidupi ya. Nah, orang yang mau membawa shalom ini adalah orang-orang yang berduka cita, dan di sini diberikan pengharapan. Mereka akan dihibur. Dan mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Dan ini sangat berkait. Kalau saya pakai kata bahasa aslinya, comforted itu parakaleo, berkaitan dengan Roh Kudus. Ya. Bagaimana orang yang ini, mereka pada akhirnya future ya kan, pada akhirnya mereka akan betul-betul mendapatkan penghiburan yang sempurna di dalam mereka menjalankan tugas membawa shalom ini. Ya. Pada akhirnya ini yang ketiga lah ya. Poin yang ketiga itu mereka akan betul-betul mendapatkan penghiburan ketika mereka menjalankan tugas sebagai anak-anak Allah, dan anak-anak Allah juga kita perlu tahu konteksnya. Ini juga saya jadi banyak detail banget ya hari ini. Karena memang ini sih yang jadi problem kita ya. Waktu kita beribadah, seringkali kita menyebut istilah-istilah yang kita nggak tahu makna aslinya. Apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Ya. Anak-anak Allah itu kalau kita lihat ke konteks dulu, dan konteks yang sekarang mungkin masih ada di dunia ini, zaman sekarang ini, biasanya anak-anak itu akan melanjutkan pekerjaan orang tuanya, ya kan? Kalau misalnya Tuhan Yesus kan, Yusuf itu tukang kayu kan, maka Tuhan Yesus jadi tukang kayu juga kan, karena melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Maka anak-anak Allah adalah anak manusia kan, kita yang disebut anak-anak adalah orang-orang yang melanjutkan pekerjaan Tuhan, membawa keutuhan di dalam dunia ini, dan mereka akan mendapatkan penghiburan. Kenapa? Nah, ini dilanjutkan di dalam penjelasan yang selanjutnya. Di dalam ayat 5
dan ayat makin naik yang ini 8. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang sedemikian, orang-orang yang meek, di sini kan ya, orang-orang yang pure in heart, pure, pada akhirnya mereka akan mendapatkan bumi, ya, dan mereka akan akhirnya melihat Tuhan. Dan ini kan sangat eskatologis kan? Eskatologis yang not yet ini kan? Dan pemakaian tenses indikatif ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa ini pasti. Ya, ini yang keempat. Ya, mereka akan mewarisi bumi. Ya. Dan kalau kita kaitkan lagi, meek-nya ini kan sangat berkait dengan Musa. Musa adalah orang yang sangat meek kalau bahasa Inggrisnya. Ya, ini kata yang kalau kita kaitkan dengan terjemahan dengan versi Perjanjian Lamanya, bagaimana Perjanjian Lama yang versi bahasa Yunani itu menerjemahkan kata Musa yang lemah lembut itu katanya sama. Dan ini kan berkait dengan Musa yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian kan? Ya, masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan orang yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian kalau dikaitkan dengan Mazmur, ya, ini makanya saling berpotongan ya ketiga ini. Taurah ya otomatis Musa adalah orang yang pure. Ya. Orang yang pure ini apa? Kalau di dalam Mazmur kan digambarkan hanya orang yang tulus hati yang bisa naik ke bukit Allah, bukit Tuhan ya. Kalau ini saya nggak kalimat tepatnya, itu ada di dalam Mazmur 24 ini ya. Hanya orang yang pure in heart. Pure in heart ini adalah orang yang kalau dari ekspresi Mazmur ya, dari Mazmur 1 sampai 24 adalah orang yang sadar dan mengakui dosa. Ya. Dan ini kan lagi-lagi berkait dengan Injil lagi, ya, berkait dengan Injil. Orang yang sadar dan mengakui dosa adalah orang yang diterima Tuhan, orang yang akan memiliki kerajaan Allah, dan mereka yang ketika mereka sudah sadar bahwa kerajaan Allah itu mereka sudah miliki, mereka mau hadirkan ya, mau hadirkan shalom tersebut, tetapi mereka memiliki duka cita, mereka akan dihibur oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka pada akhirnya akan mengerjakan pekerjaan ini dengan sempurna. Kenapa? Karena pada akhirnya ya kita semua mereka akan memiliki bumi, akan mewarisi bumi dan akan melihat Tuhan pasti. Dan ini sebetulnya menjadi apa ya? Refleksi kita ya. Apakah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memang mengekspresikan orang yang betul-betul pasti bahwa kita ini akan mewarisi bumi, bahwa Tuhan ini akan memulihkan bumi ini. Karena seringkali bagaimana kita menjalankan kehidupan ini seperti tidak mengekspresikan orang yang memiliki konsep ini. Ya kalau saya contoh paling simpelnya, kalau kita sadar bahwa bumi ini akan dipulihkan, bumi ini bahwa kita akan tinggal di bumi yang sempurna, yang sangat indah, yang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, apakah kita mau menyia-nyiakan waktu dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang paling penting sebetulnya untuk merefleksikan konsep eskatologi ini. Makanya kenapa kalau saudara perhatikan contoh yang contoh yang nggak sempurna tentunya ya adalah patung kan. Kenapa patung seperti tanda kutip orang gila menjalankan kehidupannya? Karena dia percaya ini. Apa yang dia kerjakan ini akan Tuhan sempurnakan. Dan harusnya itulah yang menjadi ekspresi kita ketika kita menjalankan hidup kita ini. Ya, ketika kita di dalam kita menjalankan ini, ya kita dianiaya tapi kita dihibur, ya dikuatkan. Dikasih diingatan ini kita dihibur. Kenapa? Karena memang kita pasti akan mengalami ini. Dan yang menjadi dasar dari ini, ya ini yang betul-betul dasar adalah, ya pakai slide lagi, yang terakhir yang betul-betul di tengah. Ya. Hesed dan emet. Ya. Loyalty, kasih setia, kesetiaan Tuhan. Ya, orang kesetiaan ini, righteousness ini bisa
kaitkan dengan bukan hanya yang hidup benar juga ya. Kenapa kita hidup benar? Karena kita sadar akan Tuhan yang setia juga. Karena kalau Tuhan kita nggak beres kan, nggak setia, kita ngapain ngikutin teladan Tuhan kita kan? Nah, karena ya ini Tuhan yang hesed, ya, yang loyal love ya, kalau pakai bahasa Inggrisnya, yang betul-betul setia, karakter Tuhan yang setia, dan yang Tuhan dan juga Tuhan yang berbelas kasih. Ya, yang kalau dikaitkan dengan cerita Keluaran, yang waktu Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dengan membelakangi tentunya ya. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang hesed dan emet. Tuhan yang kasih yang setia, dan juga Tuhan yang faithful. Ya, emet itu. Sehingga kita bisa yakin bahwa pasti ini memang betul-betul 1000% pasti. Ya. Dan diberkatilah orang yang haus ya akan semuanya ini ya, akan pernyataan loyal love dari Tuhan ini ya. Dan diberkatilah orang yang mengekspresikan ya kehidupan yang kasih ini ya, karena memang betul-betul semuanya ini akan betul-betul Tuhan genapi ya. Dan itulah kenapa sewaktu kita menjalankan ya prinsip-prinsip yang selanjutnya di dalam Matius dalam khotbah di bukit ini ya, kita nggak akan tanda kutip merasa kok kayaknya kita seperti nggak mungkin menjalankannya gitu, karena ini adalah memang konsep already and not yet. Tuhan sudah memberikan penerimaannya, bahkan kita sudah memiliki kerajaannya ya, mulai dari sekarang ya, ini digenapinya oleh by God ya di sini ya, pasif kan, oleh Tuhan sendiri. Tetapi kalau kita lihat ya, ini penggunaan tenses yang pasifnya juga ini indah. Seakan-akan Tuhan menunjukkan melalui Alkitab bagian ini bahwa sewaktu kita mengerjakan kehidupan kita ini ya, kita nggak ngerjainnya sendirian. Ya, ada yang kita terima, ada yang oleh Tuhan, ada yang kita lakukan, ada yang oleh Tuhan ya. Ini dari gambaran tenses ini yang menggambarkan bahwa ya kita menjalankannya ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita nggak akan mudah untuk ya patah semangat gitu ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan yang digambarkan di dalam ucapan bahagia ini. Kenapa? Karena ya pada akhirnya kita sadar bahwa kita itu punya Tuhan gitu ya, diterima oleh Tuhan. Kita sudah memiliki gitu. Dan memang bukan kita yang menyempurnakannya. Dan ini adalah dasar teologisnya yang mungkin saudara baru lihat sekarang. Ini prinsipnya mungkin saudara udah banyak yang tahu ya. Tapi mungkin saudara nggak tahu gitu bahwa prinsip ini pun juga dibagikan oleh ucapan bahagia. Ya, karena seringkali kita melihat ucapan-ucapan bahagia ini hanya semacam prinsip yang kita harus lakukan, pola kelakuan atau nggak cara pikir yang kita harus lakukan tanpa kita kaitkan dengan konsep teologis yang ada di belakangnya. Dan ini adalah konsep teologis yang ada di belakangnya untuk supaya kita betul-betul bisa menjalankan kehidupan yang paradoks dan already and not yet di dunia yang masih berdosa ini. Dan inilah adalah dasar dari cara pikir kita melihat dunia ini, paradoks dan already and not yet. Ya, demikianlah bahan yang saya bisa. Belum beres ya, masih ada ayat 11 dan 12. Ini slide-nya udah nggak usah ini. Ayat 11 dan 12 ini ya, ini menutupnya sih ya. Ini kan berkaitan dengan bukan menu utamanya ya. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah, doksologis ini tepatnya, dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dan ini sebetulnya adalah ucapan yang agak serem juga ya. Satu sisi ada penafsir yang mengatakan bahwa ya ucapan bahagia Tuhan Yesus ini semacam apa ya? Saya harus baca, nyontek dikit. Deklarasi ya, deklarasi perang dari Tuhan Yesus terhadap apa?
ketidakadilan yang ada di dalam dunia ini. Ya. Dan inilah kan yang seringkali kita alami ketika kita menghidupi ini. Ya. Dan kenapa Mazmur itu bagian tengahnya Mazmur 73? Saudara mungkin ingat Mazmur 73 itu apa? Orang yang berusaha hidup saleh, tapi ngelihat kok orang-orang yang bejat-bejat, yang bangsat-bangsat, gemuk-gemuk, makmur-makmur, nggak ada kesulitan di dalam hidup mereka, gitu. Akhirnya mereka bergumul. Mana keadilan di dunia ini? Dan di situ pun juga prinsip yang yang menghiburnya mirip sih ya. Diterima Tuhan. Itu yang paling utama, ya, diterima Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang pada akhirnya akan membereskan ketidakadilan yang pemazmur alami. Ya, ini yang betul-betul menutupi akhir dari bahan yang bisa saya bagikan ini. Nah, sekarang apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Bebas. Oke. Ya, boleh. Wah, sekarang gantian yang mau balas dendam. Tadi saya udah nanya. Mik. Kalau tolong teman-teman nanti dibantu ya kalau aku ada nanyanya aja salah gitu, apalagi jawab. Nah, yang jawab saya kan. Kecuali teman-teman yang mau jawab. Aku pernah dengar ini juga, maksudnya khotbah di atas bukit tapi dengan sisi yang lain ya? Iya, sisi yang lain gitu kan. Maksudnya kalau yang tadi Koko bilang, kalau aku nggak salah tangkap ya tadi, itu bagian daripada ya bahkan. Oke, dari awalnya dulu deh aku. Kalau dari pembacaan ini, maksudnya mengupas firman ini dengan bikin pola yang tadi berbahagialah orang miskin dengan disandingkan dengan yang 10 membawa damai kayak gitu. Aku jujur baru ini pertama karena maksudnya kayak untuk beberapa bagian Alkitab kayak yang penciptaan juga yang 1 sama 6 ternyata ada korelasinya, 2 dengan 5 itu aku pernah, tapi kalau ini aku belum pernah gitu. Dan jujur aku tadi kayak tapi aku masih belum dapat gitu. Walaupun ini aku baru pertama kali, aku masih belum dapat korelasi antara 2 ayat yang tadi, yang 3 dan 10, 4 dan 9 kayak gitu tuh. Oh. Jadi, ya. Itu yang satu. Yang kedua itu dari konteks makna setiap kosakata secara harfiahnya gitu kan. Kalau misalnya tadi yang Pak Novan tadi bilang yang kayak ya ini bisa ditangkap, kalau aku nggak salah ya, ditangkap kayak miskin ya, bisa juga sih ditangkap kepada miskin di tengah-tengah materi, di tengah-tengah dunia gitu. Sedangkan aku pernah mendengar ini dari waktu itu pembahasan buku KTB kami kalau nggak salah, God Riches itu tentang ya ini benar-benar konteks keberadaan kita manusia berdosa dan melihat kepada Kristus gitu ya. Ketika kita miskin itu ya maksudnya menyadari keberadaan kita yang memang itunya ya. Iya. Terus. Nah terus itu kayak duka cita kita yang di tengah-tengah kejatuhan dalam dosa ya, sukacita kita adalah ya itu tadi ya diterima Kristus, diselamatkan kayak gitu. Jadi ya apakah ini dalam pengertian konteks harfiah yang tadi ya Koko bilang, jadi ada perbandingannya dengan aku yang pernah dengar di tempat lain itu salah atau gimana? Oh enggak, makanya tadi saya perlu ngejelasin yang permata jadi mau nyanyi. Permata sama mutiara tadi. Emang satu bagian ini ada banyak sisi. Kalau kita yang belajar teologi ya, bahkan ya kalau saudara tahu skripsi saya kan ngebahas tentang ini, saya jadi sedikit ini ya. Cuman saya perlu menjelaskan latar belakang ya. Kan membahas mengenai hikmat, relasi antara hikmat. Tulisannya jelek banget. Hikmat dan takut akan Tuhan. Takut Tuhan. Ya. Selama ini mungkin saudara pikir bahwa takut akan Tuhan dulu kan? Nah, tetapi teolog-teolog itu ada banyak yang kasih argumen yang sangat meyakinkan, seperti meyakinkan. Makanya ini yang namanya kita belajar Alkitab ini nggak ada beres-beresnya. Bahwa hikmat dulu. Kenapa? Karena berdasarkan kitab Ulangan, ini kan 2 kata yang dipakai kitab Ulangan juga kan? Dan kitab Ulangan adalah kitab yang bisa dibilang Taurat yang harus dibaca oleh setiap raja orang Israel kan? Supaya mereka bisa menjalankan hidup yang benar kan, ini Torah.
Dan hikmat itu, kitab Amsal itu adalah ekspresi dari Torah. Maka kita bisa memakai ulangan sebagai latar belakang membaca kaitan antara hikmat dan takut akan Tuhan. Dan ada yang ngomong bahwa hikmat dulu. Dan memang di ulangan itu banyak disebutkan pengajaran hikmat menghasilkan takut akan Tuhan. Hah? Gitu. Jadi yang mana yang benar? Hikmat dulu atau takut akan Tuhan dulu? Dan kalau saya sih percaya ini dulu ya, saya ortodoks sebetulnya ya. Orang yang betul-betul, ngapain lah pusing-pusing terlalu kreatif gitu ya. Walaupun ini juga salah satu yang bisa diterima, bisa dilihat juga kelimpahannya sisi lainnya. Nah, itulah kenapa waktu kita menafsirkan Alkitab ya kita harus sadar bahwa nggak ada satu tafsiran yang paling mutlak gitu. Tapi kita berusaha melihatnya itu sebagai mutiara. Ada banyak sisi yang kita bisa lihat keindahannya masing-masing. Dan kalau tadi saya tarik ke yang penjelasannya yang poor in spirit ini kan bisa indah kan? Bagaimana orang yang poor in spirit ini adalah orang yang akhirnya diterima Tuhan dan memiliki kerajaan Allah. Gitu ya, kalau dikaitkan dengan ini. Poor kenapa? Karena mereka pun dianiaya gitu. Bisa disambungin gitu. Bisa disambungin. Nah, kenapa? Ini yang pertama ya. Yang pertanyaan pertama, yang itu yang jawaban yang kedua. Kalau yang pertanyaan pertama, kenapa ini bisa dikait-kaitinnya? Argumennya ya tadi sih. Dari tensisnya sama. Udah gitu yang paling simpelnya ini kan. Kerajaan Allahnya juga sama. Yang ini kan. Dan akhirnya ada tengahnya. Yang mirip juga. Ada Hesed. Ini sebetulnya yang kayak kata yang ketujuh ini. Bukan emet ya. Hesed diulang lagi. Ya. Yang merciful itu juga sering dipakai untuk di dalam perjanjian lama ya, untuk kata hesed juga. Hesed dan hesed. Gitu. Dan hesed itu kan tentu berkait dengan emet juga kan. Makanya tadi saya ada sedikit tarikin dengan emetnya. Nah, tapi ini satu sisi penafsiran. Ya, ini saya ambil dari satu artikel sebetulnya, tahun 2022. Cukup fresh ya. Dan saya rasa ini ya cukup bisa memberikan kita kelimpahan. Salah satunya dalam bentuk dasar teologisnya. Kan seringkali yang kita lihat kan bagian ini adalah sisi praktisnya kan, yang seperti yang tadi kan orang yang miskin karena merasa mereka itu nggak layak untuk diterima gitu. Nah, kita bisa masuk ke dalam dasar teologisnya. Bagaimana dasar teologisnya adalah kita sudah diterima, udah gitu kita akan dihibur dan kita akan memiliki bumi, dan yang paling inti adalah yang ini. Nah, dan ini kan nggak salah juga kan, karena memang hesed dan emet Tuhan itu kan yang menjadi tanda kutip garansi kita gitu di dalam kita menjalankan kehidupan yang Tuhan inginkan di dunia ini gitu. Satu sisi. Dan ini bisa didiskusikan lagi karena seperti yang saya ngomong tadi sebelumnya, kan ada yang ngomong ucapan bahagia ini, ada yang ngomong 8. Ini kan 8 ya yang saya pakai. Ada yang ngomong 9, ada yang ngomong 10, dan sampai sekarang ini belum akur semuanya sampai sekarang. Jadi kita bisa ngobrol dan nanti bisa buat next PA. Christian Beatitude, saya ngomongnya jelek nih Inggris ya. Yang kedua, nah mungkin yang bawa Vera. Enggak. Cuman ya ini ya, inilah kelimpahannya kita belajar firman Tuhan. Walaupun memang nggak sempurna, tapi kita bisa melihat sisi keindahannya. Dan itulah yang perlu kita cari ya. Hikmat itu memiliki 3 elemen. Ya. Ada truth. Ini yang sering kali kita kejar sebagai orang reform. Beauty, ini yang sering kali kita lupa. Dan yang paling kita lupa, kenapa? Karena Gary kayaknya dingin-dingin. Affection. Ini dari siapa yang namanya? Michael Fox ya, orang Yahudi ini sebetulnya. Penafsir Amsal. Dia mengatakan bahwa hikmat itu ada 3 elemen. Kebenaran pasti, tapi juga ada keindahan dan juga ada afeksi. Dan kita bisa melihat ini dalam kitab Amsal kan. Kebenaran ada dalam Amsal, tapi disampaikan dengan indah, puisi. Puisi yang menggerakkan emosi kita, affection. Nah, ini yang sebetulnya saya ingin sampaikan. Setiap cara saya menyampaikan di sini, saya berusaha untuk menampilkan keseimbangan dari 3 ini. Tapi kalau saudara kurang melihat ini, ya doakanlah saya. Ya, kita bekerja sama. Pengkhotbah perlu didoakan. Ya, jadi kalau saudara sedang PA, KU, salah satu yang bisa saudara kerjakan selain mendengar adalah doa dalam hati. Supaya khotbahnya itu, supaya Tuhan betul-betul menyampaikan firman kepada, dan seringkali Tuhan jawab pasti ya kalau kita tulus. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, silakan. Mik.
kalau kita taunya akhir dari hidup kita kan ke langit dan bumi yang baru yang adalah bumi ini sendiri yang disempurnakan kan. Tapi kenapa di sini dibayang upahmu besarnya di surga ya? Kenapa kan kalau kayak sekolah minggu atau apa banyak kayak kamu akan ke surga gitu. Apakah itu dasarnya dari Matius 5:12 ini atau gimana? Ya, inilah yang seringkali membuat kita ini terlalu platonisme ya. Wah, udah habis tempatnya. Platonisme. Jadi memisahkan dunia ideal, ide dengan materi. Karena orang Yunani itu menganggap kalau materi itu jelek, jahat, harus ditinggalkan. Kita cari yang ideal. Entah di mana. Kalau kita udah tahu di mananya itu di surga. Nah, memang betul kita akan mendapatkan upah di surga, kan mendapatkan ini kan bertemu Tuhan, melihat Tuhan. Cuman kan seringkali kita juga, ini yang ikut les ya. Kita seringkali melihat surga hanya dalam satu sisi, sedangkan Alkitab kan menggambarkan surga itu banyak sisi. Surga itu sering menggambarkan sebagai langit yang memang kita lihat, ya, langit. In the beginning, God created heaven and earth. Heaven itu ya bisa ditafsirkan apa? Dunia yang malaikat dan Tuhan, tapi bisa juga langit dan bumi kan. Makanya kenapa Alkitab kita menerjemahkannya langit. Padahal di bahasa Inggris heaven kan. Karena memang itu multi tafsir gitu ya. Dan juga bisa juga surga itu adalah tempat Tuhan berada. Ya, dan tempat Tuhan berada kan nggak harus ada di surga. Emang surga itu kan tempat Tuhan berada. Nggak harus ada di dunia entah dimensi lain yang kita nggak tahu. Tapi kan sekarang kita lagi di sini ada Tuhan. Percaya nggak saudara? Kok nggak harus ikut konseling bukan ke saya, ke vikaris yang di sini. Jadi kalau kita kan percaya kalau kalau Tuhan itu hadir sekarang di sini dan disitulah ada surga. Ketika kita menikmati kehadiran Tuhan, disitulah surga. Dan sehingga di sini juga bisa ditafsirkan upah kita besar di mana Tuhan, di mana pada akhirnya kita bertemu dengan Tuhan gitu. Dan itu kan bisa dikaitin ke sini juga, bumi, langit dan bumi yang baru gitu. Nah, satu lagi saya kaitin. Kenapa kita seringkali mengkaitkan surganya itu memisahkan dengan bumi? Karena ya cara baca yang versi faktor filsafat dunia yang ya ini platonisme yang kita masukin ke dalam Alkitab. Padahal kan kalau saudara baca kan Alkitab itu berceritanya yang tadi saya udah kaitin lagi, bumi. Hampir sebagian besar Alkitab bicara bumi. Gak pernah Alkitab ngomong Tuhan lagi bikin espresso di surga, minum kopi, udah gitu mikirin mau ngomong ke Abraham gimana gitu, enggak kan. Yang ada diomonginnya tentang bumi semua. Jadi memang Tuhan itu sangat mementingkan ciptaan tepatnya. Sangat mementingkan bumi. Dan walaupun pasti kita memang akan ke surga yang kita sendiri juga nggak tahu di mana kan ya, waktu kita sudah mati. Tapi ya finalnya itu tetap di sini gitu. Dan akan lebih relevan kalau menurut saya, lebih make sense kalau kita apa yang kita kerjakan di bumi ini akan kita dapatkan upahnya juga di bumi lagi, tapi bumi yang baru gitu. Gitu. Masih kurang jelas atau mau dijelasin lebih dalam lagi? Kok masih kurang jelas? Lebih tepat tempat di mana Tuhan berada sih. Dimensi di mana Tuhan berada. Neraka, nah ini juga menarik. Yang di res kemarin itu. Neraka keterpisahan dari Allah, sedangkan di bagian ayat Alkitab juga kan ada dikatakan, iya. Emang mau masuk neraka? Enggak kan? Iya, tapi neraka itu kan sisi lain Alkitab juga ada ngomong bahwa bahkan di dunia orang mati pun yang mungkin bisa dikaitkan ke neraka ada Tuhan. Nah, cuman relasi keterpisahannya itu apa? Mungkin kalau yang saya tangkap itu ya betul-betul Tuhan cut semua topangannya gitu. Di itu, tetapi tetap Tuhan masih berdaulat atas ya tempat tersebut gitu. Ya udahlah, jangan ngomongin itu. Nggak menarik. Mendingan kita ngomongin yang indah-indah. Kenapa? Oh. Kayak ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Mau foto? Nanti saya bisa kasih filenya sih. Cuman ini udah improvisasi jauh. Jadi kemarin tadi malam pas pulang dari gereja,
ngobrol sama orang driver Gojek. Ah, bagus. Dia orang Kristen juga dan saya mengulik sedikit latar belakang bagaimana keluarganya gitu kan. Karena kelihatan banget kayak mukanya capek banget bapak ini gitu. Terus saya tanya-tanya bagaimana keluarganya kayak gitu kan. Singkat cerita, dia tuh punya anak 2. Satunya udah SMA dan satunya masih SMP. Tapi yang pertama nakal sekali, terus yang terakhir dia berkebutuhan khusus, emosionalnya sangat. Oh, anak yang lain? Iya, anaknya. Yang satu nakal, yang satu berkebutuhan khusus. Terus? Berkebutuhan khusus. Jadi emosionalnya sangat tidak bisa diatur lah seperti itu. Dan dia punya istri ya di rumah untuk mengurus rumah lah seperti itu. Nah, pertanyaan simpel aja sih kok. Bagaimana ya caranya mereka bisa relate dengan ucapan bahagia ini? Sementara hidup mereka sepertinya untuk menikmati hari aja kayaknya pahit gitu loh. Itu pertanyaan dia bagus. Mengatakan terus? bahwa ya hari demi hari dia tuh bingung gitu. Dia mengatakan bahwa saya ini kehidupannya tuh sangat-sangat di bawah standar gitu. Terus rasanya kalau ke gereja pun minder gitu, ketemu sama orang-orang Batak lainnya yang pakainya bagus-bagus seperti itu dan lain-lain gitu kan. Tapi dia punya keluarga yang seperti ini gitu. Satu sisi malu, satu sisi apakah Tuhan benar-benar memperhatikan keluarga ini ya. Lalu yang paling menyedihkan adalah kalau saya sebentar lagi meninggal atau mati dipanggil Tuhan, bagaimana ya kedua anak saya ini? Sepertinya masih susah dibilangin anak pertama seperti itu. Terus anak terakhir karena emosionalnya itu memuncak, jadi kayak bagaimana dia berpikir itu tidak sesehat itu. Bagaimana ya ucapan bahagia ini bisa relate kepada orang-orang seperti ini kok? Itu pertanyaannya. Oke, itu very good question ya. Karena memang kita seperti yang tadi saya omongkan kan, kita karena faktor orang nggak percaya dan bidat, kita akhirnya jadi doktrinal dan otomatis seperti semakin besar gapnya antara kehidupan real dengan teologi yang kita pelajari kan. Dan tentu ya ini adalah dasar teologi yang penting kan, tapi kita perlu mendaratkannya. Dan paling pertama sih itu ya Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang seperti tersebut tuh pertama ya supaya kita yang bertemu mereka, kita sendiri tobat dulu sih ya. Karena kita kan seringkali nggak menghargai hidup kita sendiri gitu. Yang anugerah yang Tuhan sudah berikan. Waktu kita melihat orang seperti itu, makanya kunjungan ke rumah sakit, ke penjara itu akan sangat menyehatkan sih ya. Satu sisi yang konotasi yang positif ya bagi kita, bagi spiritual kita. Nah, dan kedua juga kita perlu peka culture-nya ya, orang Batak kan. Batak kan itu sangat, ya koreksi kalau saya salah, karena saya bukan Batak. Dari yang saya pelajari ya, saya kan bikin tulisan tentang no nonsense. Jadi budayanya kan sangat menekankan gengsi dan prestis, status kan. Makanya akan sangat sulit kalau dia itu ke gereja yang masih dipengaruhi budaya seperti itu. Kalau saudara tahu HKBP itu unik ya. Ini saya jadi melenceng kemana-mana, cuman nggak apa-apa bonus. HKBP mungkin ada yang udah tahu ya di sini. Kalau yang asli Batak itu singkatan dari 4 pendeta yang memulai Batak Mission ya di sana. Singkatan namanya, cuman saya lupa namanya, cuman ini tahu artinya singkatannya ya. Dan itu sebetulnya HKBP itu memiliki doktrin yang unik. Kenapa? Gabungan dari Lutheran, L aja lah ya, plus Calvin. Makanya kenapa ya, Mohono Manson waktu dia mengerjakannya itu, dia prinsip penginjilannya itu, konsep eskatologinya itu mirip dengan Calvinis. Kenapa? Karena kalau Lutheran itu eskatologinya itu, bumi yang lama hancur, dihancurkan oleh Tuhan, Tuhan akan menciptakan bumi yang baru. Makanya kenapa Lutheran itu, tanda kutip, ya ini saya harus mulai mengatur perkataan, karena direkam, seperti nggak terlalu memperhatikan hidup di bumi sekarang ini. Kenapa? Karena konsep eskatologi itu penting. Goal kita itu apa? Kalau goalnya itu bumi sekarang hancur, ngapain kita peduli bumi sekarang? Toh nanti Tuhan akan bikin bumi yang lain kok. Makanya kenapa nggak peduli dengan hidup sekarang? Satu sisi ya. Kenapa pendetanya pun juga nggak, ya maksudnya memperjuangkannya ini nih. Karena ya bumi yang lama hancur kok. Tapi
Tapi ya inilah uniknya. Cuman ya maksudnya nggak tahu ya ini yang dibawa no mention, tapi apakah masih terus masuk di dalam HKBP? Saya rasa enggak sih ya. No mention sendiri dia ada hybrid ya. Dia walaupun Lutheran tapi dia ada faktor Calvinisme. Ini dari buku yang ini buku Indonesia sih ya. Jadi teolog yang mempelajari no mention. Jadi makanya kenapa dia waktu menginjili itu dia tanda kutip seperti menebus culture. Ya, culture-nya itu ditebus. Satu sisi efek sampingnya adat sampai sekarang masih ada. Ya, adat lebih tinggi dari gereja kan. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Bagaimana rekan Gojek tadi itu kalau mau dipertumbuhkan harus ada gereja yang seimbang bisa mempertumbuhkan kondisi dia. Kalau yang faktor culture-nya yang masih belum diridimnya itu masih kenceng, sulit pasti dia. Kita nggak akan bisa menolong, gereja yang bisa. Tuhan tuh menolong anak-anaknya itu melalui gereja. Makanya kenapa yang namanya ini apa ya, para church itu mau sampai akhir zaman pun juga pasti bergumul terus. Karena itu para church ya para, bukan church. Nggak akan bisa menolong mahasiswa kalau mereka nggak dibawa ke gereja. Sedangkan para church itu kan ya di luar gereja. Wah itu pasti nggak akan beres. Nggak akan ada arah yang jelas. Sudah digembalakan, baliklah ke gerejamu masing-masing. Gerejanya yang kayak gini. Gimana mau jadi beres gitu kan. Kalau gerejanya yang hancur lah atau enggak yang lebih parah lagi doktrinnya kan. Kita nggak akan beres-beres. Itu yang saya alami waktu pelayanan di ini ya. Karena banyak para church di sini waktu di Jawa Timur. Jadi harus gerejanya yang betul-betul bisa sadar keberdosaannya budaya. Dan apa ya, yang kita bisa lakukan ya ingatkan Injil sih udah. Sepertinya ya. Ingatkan Injil atau ya kalau memang Tuhan pimpin kita bawa ke ya kalau gereja kita bisa mensupport dia ya itu juga kan pergumulan gerejanya kan. Bawa ke sini gitu ya, bawa ke gereja yang memang bisa mendukung dia. Dan di sini kan kita tahu kan ada Ibu Lingkan kan yang pelayanan ke orang anak berkebutuhan khusus kan. Nah, itu kalau misalnya ada kontaknya bisa di follow up, coba kasih tahu Hope ya. Hope yang soal anak berkebutuhan khusus ini. Karena ya anak kebutuhan khusus itu juga perlu ada wadahnya, wadah yang khusus juga kan yang disupport gereja juga. Semuanya harus berpusat ke gereja sih kalau saya ngomong sih. Jadi gereja itu bukan berarti kalau yang Roma Katolik kan gereja jadi apa? Jadi tanda kutip bos semuanya. Jadi sekolah di bawah gereja gini. Enggak, itu adalah kalau yang prinsip Abraham Kuyper itu kan sekolah, rumah sakit itu semua ya apa? Institusi-institusi yang sejajar dengan gereja, tapi gereja itulah yang menjadi apa ya? Menjadi ya dasar teologis yang paling penting yang perlu dikerjakan supaya institusi itu punya arah yang jelas bareng-bareng menuju Tuhan gitu. Nah, jadi karena di kita kan ada hope dan harap gereja kita bisa memberikan culture yang tepat, maka ya perlu diarahkan kepada gereja. Dan kalau kita nggak bisa memberikan ini, yang bisa kita sampaikan hanya Injil sih, ingatkan tentang ini. Penerimaan Tuhan, inilah poin-poin ini. Yang nomor satu kan penerimaan Tuhan gitu, Injil. Jadi sulit sih emang, karena kita nggak ada di posisi dia. Beda kok Rifan punya anak yang berkebutuhan khususnya, tanda kutip ini bukan hebat-hebatan sih ya, ada 4 gitu misalnya. Kan sudah mengalami dan bahkan lebih banyak, itu akan lebih ada power untuk menghibur. Beda kalau yang kita nggak mengalami, emang betul sih itu fakta ya. Orang yang sudah pernah masuk penjara akan lebih bisa melayani yang orang di penjara gitu dibandingkan yang nggak pernah gitu ya. Tapi kan kita nggak mau masuk penjara ya. Nah, jadi ya yang kita bisa ingatkan ya prinsip teologisnya berikan firman Tuhan gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Kalau emang bagian kita itu hanya nggak hanya sih firman Tuhan itu penting kan, paling powerful kita berikanlah dan kita doakan supaya Tuhan yang mengarahkan. Ingat ya kita itu nggak mungkin bisa ngerjain semua sendirian. Makanya kenapa Tuhan pakai gereja. Gitu, penting gereja itu. Oke? Ada lagi yang mau didiskusikan? Oh, kirain mau nanya Bruce. Enggak ya? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dalam doa ya. Mari kita semua berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas belas kasih dan anugerah-Mu, kami bisa mendapatkan firman-Mu, harta yang paling berharga di dalam dunia ini.
selain Engkau sendiri yang memberikan dirimu kepada kami, yang menebus kami di atas kayu salib. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami bisa mendapatkan firman pada sore hari ini. Kiranya firman ini semakin menguatkan kami di dalam kami menjalankan kehidupan yang paradoks di dunia ini, kehidupan yang berdosa, kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Tetapi kami tahu bahwa di saat yang sama pun juga kami sudah diterima Tuhan dan bahkan sudah mewarisi kerajaan Tuhan, kerajaan Allah di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.